Everybody, let's go! The Walking Dead season 10 dimulai sejak beberapa bulan setelah badai musim dingin berakhir, di mana Ezekiel dan kawan-kawan telah bertransformasi menjadi sebuah pasukan yang hebat, mengenal taktik perang untuk membantai semua musuh yang menghadang. Dan lihatlah, tak hanya kemampuan yang berkembang pesat, mereka juga mulai melebarkan sayap dengan membangun sebuah markas kecil di tepi pantai dan hidup bahagia bersama anak-anak tadika mesra hingga tiba-tiba Eren pun langsung berpikir bahwa kelompok Alpha telah kembali dan langsung mengingatkan Alexandria untuk tetap waspada. Namun meskipun begitu, Magicom meminta mereka tetap tenang, cool down, karena dirinya akan membentuk kelompok untuk memastikan masalah ini. Benar saja, Magicom dan beberapa orang lainnya mulai menyebar untuk memastikan semua masalah aman terkendali. Hingga di tengah perjalanan, Eren yang melihat sekawanan zombie pun begitu geram dan langsung turun untuk melampiaskan amarahnya di sana. Menyadari Eren mulai kewalahan, Magicom pun turun tangan dan menyelesaikan semua ini dengan cepat. Tak lupa ia juga mengajaknya untuk segera pergi karena saat ini mereka telah memasuki batas wilayah Alpha. Dan ia sangat khawatir jika akan kembali memancing konflik di antara mereka. Hingga di tengah perdebatan mereka, Yumiko dan lainnya meminta Magicom untuk segera datang mendekat karena ada sesuatu something yang mereka temukan. Dan ternyata Campsite. It's not what we wanted to show you. Campers must have got into a fight. Looks like he's been. ada sebuah bekas perkemahan yang telah ditinggalkan, dan bahkan mereka juga melihat bekas kulit terkelupas yang tentu saja membuat mereka sangat amat cemas.
Di tengah-tengah kecemasan ini, perhatian Magicom pun terpecah melihat Judith yang menceritakan tragedi jembatan si pria pemberani kepada RG, yang padahal itu adalah cerita Rick, ayahnya sendiri. Tentu saja hal itu membuat Magicom merasa sedih dan mulai mendekati mereka untuk memberi pelukan hangat untuk dua buah hatinya tersebut. Hingga tiba-tiba terdengar suara ledakan hebat dan juga terlihat sebuah bola api melintas, yang tentu saja membuat mereka sangat was-was. Aaron yang tak mau menganggap remeh hal ini pun kembali menghubungi Alexandria untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Dan dengan informasi itu, seketika Gabriel juga tak mau membuang-buang waktu dan langsung mengumpulkan semua warga untuk membicarakan masalah ini bersama-sama. Sementara itu di dalam ruangan juga terlihat Siddiq yang tengah menimang-nimang buah hatinya bersama Rosita. Hingga tiba-tiba ia kembali teringat akan pembantaian yang Alpha lakukan terhadap rekan-rekannya dulu. Kalau trauma sih wajar cuk, tapi yang gak wajar tuh kenapa di season 9 Rosita begitu dekat dengan Gabriel dan sekarang malah berkembang biak bersama Siddiq. Ini prank parah sih cuk, sumpah. Oke lanjut, menindaklanjuti informasi yang diterima, Gabriel pun meminta para warga untuk benar-benar memperkuat pertahanan dan tetap waspada. Hingga tiba-tiba terdengar suara ledakan dan bola api melintas begitu kencang seperti apa yang Aaron sampaikan. Beberapa jam sebelum bola api ini melintas, kita juga diperlihatkan dengan Daryl Ezekiel yang tengah menunggu kedatangan Carol setelah lama merantau tak pulang-pulang seperti Bang Toyib. Melihat wanita in the hot kita mendekat, Ezekiel pun merasa sangat senang dan berusaha memperbaiki hubungan mereka kembali. Namun sepertinya setelah kematian Henry, Carol benar-benar telah memutuskan untuk menjalani kehidupan baru dan tak ingin menanggapi perhatian yang Ezekiel berikan. Bahkan Kenny Carol juga tak segan-segan mendatangi Daryl untuk mengumbar kemesraan bersamanya di sana. Tentu Daryl memberikan respon baik untuk kedatangan Carol dan bahkan ia juga langsung mengajaknya pergi ke dalam hutan membantai para zombie dan berburu memacu adrenalin seperti yang mereka lakukan dulu. Namun seketika Daryl mengajak Carol segera pergi karena mereka saat ini telah memasuki wilayah perbatasan Alpha yang tentu saja sangat berbahaya untuk kelompok mereka. Seketika mereka semua berbondong-bondong datang ke sumber ledakan untuk memadamkan api yang membara dan terus bekerja sama dengan keras di sana sekeras bijiku. Tanpa terasa malam yang panjang telah berlalu dan api tak kunjung padam sampai saat ini. Bahkan asap beracun dari kebakaran yang terjadi membuat kondisi fisik Ezekiel dan lainnya mulai melemah. Hingga suasana semakin mencekam ketika air yang mereka miliki tak cukup untuk memadamkan api yang membara. Dan bahkan ribuan zombie juga mulai datang ke arah mereka. Jika kalian dalam posisi ini sudah pasti akan pasrah dengan keadaan, namun tidak dengan Rick dan kawan-kawan yang malah semakin bersemangat membantai kawanan zombie yang mengancam keselamatan mereka. Bukan Rick udah mati. Belum deng, belum mati, masih ada kok. Serius bro, momen ini tak perlu saya jebarkan secara rinci agar kalian dapat melihat dengan jelas semua aksi keren yang terjadi begitu nyata ini bro. Dan
Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya mereka pun berhasil memadamkan api dan membabat habis semua zombie meresahkan. Untuk itu Magicom pun memutuskan untuk segera mengajak mereka kembali ke markas, namun Eugene menolak karena merasa dapat menemukan sesuatu dari balik kejadian ini. Hingga Magicom mulai menyadari bahwa Daryl dan Carol menghilang, yang ternyata mereka pergi ke lembah untuk merencanakan sesuatu yang hebat. Dan Boats. 7 tahun sebelum masa sekarang, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana bumi masih gonjang-ganjing dan orang-orang lemah yang tersisa harus tewas mengenaskan menjadi santapan para zombie yang mulai menguasai bumi. Namun meskipun begitu, Alpha sebagai ibu yang baik terus berusaha mengamankan keberadaan putrinya dengan membaur bersama para zombie di sana. Hingga Lydia yang melihat hal mengerikan itu di depan matanya berteriak sangat ketakutan sehingga para zombie menyadari keberadaan mereka. Dengan itu tentu saja Alpha harus berjuang keras, lari ke sana kemari dan tertawa untuk membawa Lydia keluar dari situasi ini. Hingga setelah berhasil memasuki sebuah gedung, tiba-tiba ada seorang pria menyeramkan yang memandangi mereka dari kejauhan. Alpha yang tak mau terjadi keributan di antara mereka pun langsung menjelaskan bahwa dirinya datang hanya untuk berlindung tanpa mempunyai niat buruk sedikit pun. Dan siapa sangka pria misterius itu mengizinkan mereka tinggal sementara waktu di sini dan bahkan juga menunjukkan tempat yang dapat mereka gunakan untuk beristirahat. Tentu saja respon baik yang diberikan membuat Alpha sangat senang sehingga ia bergegas pergi membersihkan Lydia yang begitu kotor saat ini. Pada saat itu Alpha juga tak lupa berusaha mengais sisa-sisa makanan yang tertinggal sembari melantunkan sebuah lagu untuk menenangkan diri. Hingga tiba-tiba pria itu kembali datang menyapanya di sana. Seketika kedekatan mereka pun mulai terbangun dan pria itu juga mencoba berkenalan dengannya. Setelah sedikit perbincangan itu, Alpha pun segera kembali menemui Lydia untuk memberikan boneka kecil teman tidurnya. Lydia yang merasa telah memasuki masa-masa puber pun menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa dirinya sudah mulai tumbuh dewasa yang harus mempunyai keberanian tak seperti anak kecil lagi. Alpha pun tersenyum manis mendengar hal itu karena memang sudah sejak lama dirinya menginginkan putri kecilnya berkata seperti ini. Seketika Alpha pun beranjak pergi meninggalkan Lydia untuk memeriksa keadaan di sekitar mereka. Hingga tiba-tiba koloni zombie datang dan langsung menyerangnya di sana. Hingga siapa sangka si pria misterius juga datang mendekat dan menyerang para zombie dengan sangat amat brutal. Dengan keganasan yang ia lihat, Alpha pun terlihat sangat senang dan membuat mereka menjadi semakin dekat untuk berbincang bersama. Dengan itu Alpha pun berusaha membuka penutup untuk melihat wajah tampan di balik topeng menyeramkan itu. Namun siapa sangka hal itu malah membuat pria seram kita tersungging dan memintanya untuk segera pergi. Di malam harinya di saat Alpha terlelap, Lydia mulai terbangun dan melumuri tubuhnya dengan darah zombie di sana. Bahkan gadis kecil kita mulai berjalan di antara kegelapan untuk mendatangi ruangan yang sangat membuatnya merasa penasaran. Alpha yang menyadari putri cantiknya pergi tanpa pengawasan pun bergegas pergi untuk menyusulnya dan tak sengaja melihat foto-foto yang tertempel rapi dalam ruangan ini. Hingga pria menyeramkan kembali datang dengan amarah yang tak tertahankan lagi karena tak sepantasnya Alpha memasuki ruangan pribadi ini. Hingga Lydia pun datang memecah perkelahian mereka dan menegaskan kepada si pria misterius untuk tidak lagi menyakiti ibunya. Seketika Alpha pun sangat bangga terhadap keberanian yang Lydia tunjukkan. Dan tak lupa ia juga mulai mendekati pria misterius yang tengah bersedih melihat keadaan istrinya saat ini.
Secara perlahan Alpha pun mulai mendekat dan mengajaknya untuk mencari kehidupan baru bersama. Pria misterius yang mulai sadar pun langsung menguliti kulit zombie sebagai cindera mata. Dan inilah kisah pilu awal mula pertemuan sepasang kekasih penguasa zombie penyamar saat ini, Alpha dan Beta. Singkat cerita, Alpha pun kembali memimpin pasukan membaur di tengah koloni zombie untuk menjalani kehidupan hingga tiba-tiba terlihat dengan jelas bola api melintas yang tentu saja membuat mereka sangat cemas. Dengan itu Alpha pun mengingatkan pasukannya untuk lebih waspada dan atas kejadian itu Alpha pun langsung menarik pasukan kembali ke markas dan menyampaikan rasa terima kasih terhadap Mbak Siti yang telah menyelamatkannya tanpa rasa takut. Bahkan sepertinya Alpha juga sudah tak terlalu memperdulikan Mas Toto lagi karena ia memulai sebuah upacara untuk mengangkat Mbak Siti sebagai orang kepercayaan tanpa persetujuan darinya. Hingga di pagi harinya ketika Mas Toto datang untuk memproteskan apa yang telah dilakukan, tanpa sengaja ia melihat Alpha tengah memegang boneka peninggalan Lydia, sehingga ia sadar bahwa Alpha belum benar-benar menganggap putrinya mati. Dengan itu Mas Toto pun terus berusaha memintanya untuk sadar. Namun seketika Alpha menegaskan bahwa mau bagaimanapun Lydia tetap ia anggap sebagai putrinya sendiri. We are free. We embrace all death. Sementara itu di Alexandria, Magicom dan lainnya terlihat sangat cemas dengan para zombie yang terus datang melakukan serangan tanpa henti. Mereka terus berjuang keras membantai semua zombie yang datang dan bahkan rela tak menyentuh kasur nyaman demi menjaga wilayah tetap aman. 48 jam dalam sehari telah berlalu. Magicom yang melihat para zombie terus berdatangan pun mulai merasa lelah dan khawatir tak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun meskipun begitu, ia tak mau terlihat lemah dan meminta Eugene untuk mengawasi wilayah sekitar. Hingga tiba-tiba salah satu anggota Alpha datang meminta mereka pergi ke perbatasan utara tanpa satu pun senjata jika ingin kekacauan ini cepat berakhir. Dengan datangnya utusan Alpha, ia pun langsung mengumpulkan semua penduduk Alexandria untuk membahas masalah ini. Dan seketika Lydia mengatakan bahwa memenuhi undangan ibunya akan sangat berbahaya karena ia tahu betul bagaimana Alpha selama ini. Mendengar pernyataan itu, para warga Alexandria terlihat sangat marah dan terus mendesak untuk segera menyelesaikan masalah ini. Magicom yang sudah mulai geram pun meminta mereka semua diam karena mereka saat ini hanya harus fokus agar masalah cepat teratasi. Hingga Magicom mulai menyusun rencana dengan membagi 3 kelompok, di mana Gabriel akan memimpin pasukan ke gerbang utara, Aaron memimpin pasukan ke selatan, sedangkan dirinya akan membawa Carol dan Daryl menghadiri undangan yang Alpha berikan. Dengan itu mereka mulai menyiapkan diri dan bahkan Gabriel yang merasa Aaron kekurangan pasukan juga menyuruhnya untuk mengajak Negan bersamanya dalam misi ini. Semula Aaron menolak apa yang Gabriel perintahkan, namun pria itu terus menegaskan bahwa Negan telah berubah dan semua akan tetap berjalan seperti apa yang mereka inginkan. Sementara itu, Magicom dan kelompoknya juga terus bergegas memulai keberangkatan hingga mereka pun tiba di perbatasan dan mulai meletakkan senjata untuk menyambut kedatangan Alpha di sana. Tanpa basa-basi lagi, wanita strong itu membahas pelanggaran wilayah yang mereka lakukan, sehingga Magicom menegaskan bahwa semua terjadi karena kelompoknya harus memadamkan api agar kedua kubu tetap aman. Alpha pun sudah tak peduli karena ini bukan kali pertama kelompok Magicom melewati perbatasan karena kami selalu mengawasi. Lantas apakah kalian ingat dengan perkataanku jika kesepakatan ini dilanggar? Yes, hukuman. Namun meskipun begitu, Alpha tetap memberi mereka pilihan dan meminta jatah wilayahnya diperluas sebagai gantinya jika tak ingin konflik
benar-benar terjadi. Magicom dan Daryl yang tak mau terjadi keributan langsung menyetujui hal itu. Namun Carol menentang tegas kemauan Alpha karena akan sangat merugikan kelompoknya. Seketika wanita psikopat kita kembali mendekat dan mulai membahas kematian Henry yang tentu saja membuat Carol semakin marah sampai melepaskan tembakan di sana. Magicom yang benar-benar tak mau terjadi keributan pun langsung meminta Alpha untuk tidak memperpanjang ketegangan mereka dan bergegas pergi mengakhiri pertempuran ini. Let's go. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Carol yang tengah termenung tiba-tiba menyadari keberadaan kelompok Alpha yang mengikuti mereka. Namun kelompok itu menghilang begitu cepat dan membuat Carol kehilangan jejak yang tentu saja membuat mereka merasa terancam. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Aaron yang meminta Negan untuk kembali mengingat dirinya seperti tahanan perang. Tentu saja Negan tak mau melakukan hal itu karena ia merasa bahwa dirinya telah mengerahkan semua kemampuan untuk menemani kelompok ini berjuang. Namun Aaron benar-benar tak peduli lagi dengan apa yang Negan katakan, mengingat apa yang pernah terjadi di antara mereka dulu hingga tiba-tiba seekor zombie yang dipenuhi tumbuhan beracun datang menyerang Aaron hingga membuat pandangannya rabun dan menyadari Negan telah kabur pergi. Dengan keadaan yang seperti ini, Aaron pun terus bergerak untuk mencari tempat berlindung sampai akhirnya memutuskan singgah di sebuah gubuk kecil tanpa menyadari Negan juga telah berada di sana. Siapa sangka penglihatan yang rabun membuat Aaron sedikit membuat keributan sehingga mulai memancing para zombie datang mendekat. Tentu saja hal itu membuatnya merasa cemas. Namun tiba-tiba Negan segera bangkit dan membantai mereka semua. Negan! Tak hanya melindungi, Negan juga menjelaskan bahwa Aaron saat ini terkena sebuah racun dan bahkan juga membawanya ke tempat yang lebih nyaman untuk membuktikan bahwa dirinya kini sudah benar-benar berubah. Daryl yang merasa cemas dengan keadaan Carol pun mengajaknya untuk segera beristirahat dan berhenti meminum tramadol yang ia miliki. Namun Carol meminta tenang karena pil ini ia konsumsi hanya agar terjaga dari mimpi buruk yang selalu membayanginya. Seketika Daryl pun beranjak pergi melanjutkan pemeriksaan dan siapa sangka pada saat itu perhatian Carol mulai tertarik ke sebuah lorong dan sepertinya melihat Henry yang selalu mengikutinya. Merasa penasaran dengan semua ini, Carol memberanikan diri pergi lebih dalam menyusuri ruang yang diselimuti kegelapan. Hingga tiba-tiba Carol pun terikat di sebuah jebakan dan pada saat itulah salah satu anggota Alpha juga datang membawa koloni zombie ke arahnya. Tentu saja hal itu membuatnya sangat ketakutan, namun Carol tak mau menyerah begitu saja dan lihatlah. Melihat luka-luka Carol yang cukup parah, mereka pun segera membawanya kembali ke Alexandria dan menyerahkannya kepada Siddiq untuk mendapatkan perawatan. Namun di saat penanganan yang berlangsung, Siddiq yang melihat darah kembali teringat dengan pembantaian yang Alpha lakukan dulu. Untung saja Dr. Dante atau asisten Siddiq paham akan hal itu dan menggantikan tugasnya dengan baik, yang tentu saja membuat Daryl dan Magicom sangat bahagia di sana. Hingga setelah berhasil pulih, Carol mulai datang mendekati Daryl untuk meyakinkan bahwa dirinya benar-benar melihat keberadaan kelompok Alpha yang terus mengikuti mereka dan kini, penduduk Hilltop pun dapat sejenak menikmati ketenangan dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang mereka cintai. Namun di tengah-tengah malam ini, kesunyian seketika pecah ketika sebuah pohon besar tumbang secara tiba-tiba di sana. Entah siapa dalang dari kejadian ini, namun para warga sangat yakin bahwa kelompok Alpha lah yang telah melakukannya. Pada saat itu, Jared juga datang membawa korban yang terluka dan memberitahu masih ada beberapa korban lainnya yang harus segera dievakuasi. Seketika Ezekiel pun merasa cemas dan meminta semua anggotanya untuk menangani masalah ini.
Di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan Magicom yang terus melakukan perjalanan menuju Hilltop bersama Judith dan anggota kecilnya. Seketika, perhatian mulai teralih ketika melihat Ezekiel melintas, sehingga ia meminta Judith dan lainnya melanjutkan perjalanan sementara dirinya akan menemui Ezekiel di sana. Menyadari kehadiran Magicom, Ezekiel pun memintanya untuk segera pergi. Namun Magicom terus berusaha untuk mendekatinya karena ia tahu betul bagaimana perasaan Ezekiel atas semua kekacauan ini. Dengan pelukan hangat yang Magicom berikan, Ezekiel mulai lebih terbuka dan menjelaskan bahwa dirinya saat ini sangat depresi atas semua kekacauan ini. Henry mati, Carol meninggalkanku, dan bahkan kini aku juga kehilangan wilayah yang saya bangun dengan penuh perjuangan. Parah men. Namun meskipun begitu, Magicom terus memintanya untuk bersabar dan tidak bertindak ceroboh, karena ia sangat yakin pasti badai akan cepat berlalu. Sementara itu di Alexandria, Aaron terus melatih muda-mudi masa kini untuk menjadi petarung yang hebat. Namun di sela-sela latihan yang berlangsung, Gage dan kawan-kawan selalu menyempatkan diri untuk membuli Lydia di sana. Dengan perlakuan buruk yang selalu ia rasakan, Lydia pun merasa tak nyaman berada di tempat ini. Namun Negan yang menyadari hal itu tetap memintanya untuk bersabar dan terus menjalani kehidupan dengan baik. Hingga tiba-tiba Daryl yang tak menyukai perbincangan mereka pun bergegas datang untuk membawa Lydia pergi. Lydia pun semakin marah dan merasa Daryl tak berhak melarangnya bergaul dengan Negan, karena hanya pria itulah yang dapat memahami posisinya saat ini. Hingga tanpa sengaja, Lydia melihat sebuah tulisan yang kembali menyudutkannya. Merasa semua ini perbuatan Gage dan kawan-kawan, Lydia pun tak berpikir panjang lagi dan bergegas datang untuk menemui mereka dengan membawa sebuah kelinci untuk menggambarkan apa yang dapat ia lakukan. Seketika mereka pun benar-benar risih dengan keberadaan Lydia dan bergegas pergi. Namun di malam harinya, Gage dan kawan-kawan kembali datang mendekati Lydia untuk memberi efek jera untuknya. Negan yang mendengar keributan pun langsung mendekat untuk menghentikan pertikaian ini. Namun siapa sangka hal itu malah membuatnya tak sengaja membunuh seorang di sana. Seketika Daryl dan lainnya datang mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan muda-mudi masa kini langsung menyalahkan Negan atas kejadian ini. Mendengar hal itu, Lydia pun berusaha menjelaskan bahwa Negan tak bersalah. Namun karena masa lalu yang kelam membuat mereka tak peduli dan bergegas kembali memasukkan Negan ke ruang tahanan. Sedangkan kini Lydia pun harus mendapat perawatan atas kekerasan yang baru saja ia alami. Hingga ketika Daryl mendekat, ia langsung berusaha menjelaskan bahwa Negan hanya berniat untuk melindunginya. Tentu hal itu membuat Daryl merasa bimbang. Ia tahu Lydia telah berkata jujur, namun ia juga tak bisa membantah apa yang warga Alexandria tuduhkan. Dengan itu ia pun mulai beranjak pergi menemui Carol untuk membahas apa yang telah terjadi dan mencari solusi untuk menyudahi permasalahan ini. Namun sepertinya Carol sudah terlalu pusing dengan beban hidupnya sendiri, sehingga ia tak mau berkomentar apapun dan malah mengajak Daryl pergi untuk mencari kehidupan baru yang tentu saja membuatnya terdiam. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan para zombie yang terus menyerang wilayah Hilltop, sehingga Yumiko dan kawan-kawan selaku garda terdepan harus berjuang mati-matian di sana. Namun dengan banyaknya zombie yang berdatangan tanpa henti membuat mereka benar-benar kewalahan, sehingga Luke mengajak mereka untuk segera kembali memasuki pintu gerbang. Everybody, go! Siapa sangka suasana semakin mencekam di saat mereka menyadari bahwa para zombie berhasil menerobos pertahanan, hingga Magicom dan Judith yang telah tiba di sana langsung memainkan pedang untuk membantai mereka semua. Seiring berjalannya waktu, Daryl pun mulai menghubungi Magicom untuk memberitahu perselisihan yang terjadi antara Lydia dan Negan.
dengan penduduk Alexandria. Seketika Carol mengingatkan bahwa keberadaan Lydia telah membuat Alexandria cukup aman dari kelompok Alpha dan meminta Daryl untuk menyelesaikannya. Sementara itu di rapat dewan yang tengah berlangsung, Aaron menegaskan bahwa Negan harus mendapat hukuman mati sebagai ganjaran atas semua kekacauan ini. Namun Siddiq menolak tegas hal itu karena tentu saja mereka harus ingat apa alasan Negan dipertahankan sampai detik ini. Hingga perdebatan mereka pun terpecah dengan kedatangan Daryl yang menyatakan bahwa dirinya mewakili suara Magicom untuk membebaskan Negan dari hukuman. Dengan perbedaan pendapat mereka, Gabriel selaku ketua dewan merasa bimbang dan memilih untuk mengakhiri pertemuan sebelum benar-benar mengambil keputusan. Hingga di pagi harinya, Gabriel yang berniat memeriksa keadaan Negan pun sangat terkejut dan bergegas pergi menemui Aaron untuk memberitahu bahwa pria psikopat kita telah menghilang entah kemana. Lydia yang mendengar perbincangan mereka pun mulai berjalan menuju ruang tahanan sembari mengatakan bahwa dirinya lah yang telah melepaskan Negan. Sedangkan kini Magicom yang merasa cemas dengan wilayahnya mulai mengajak Judith untuk segera kembali ke Alexandria. Bahkan Luke si mantan preman juga tak mau melewatkan kesempatan dan mulai berpamitan untuk ikut bersamanya. Dan setelah kepergian Magicom, Kelly pun memberanikan diri solo rank berburu jauh ke dalam hutan. Siapa sangka pada saat itu seperti ada sesuatu yang mengganggunya dan membuat perburuan terasa begitu berat. Hingga tiba-tiba kini Negan yang telah berhasil keluar dari Alexandria pun terus pergi menjauh untuk mencari kehidupan baru. Hingga di tengah kesendiriannya, siapa sangka ada seorang pemuda madesu bernama Brandon datang mendekati Negan untuk berjuang bersama karena diam-diam pria itu telah lama mengaguminya. Negan pun menyambut kedatangannya dengan baik karena meski pria itu tidak terlalu berguna, namun setidaknya Negan mempunyai teman untuk berbincang di sepanjang perjalanan. Hingga setelah beberapa waktu menembus lebatnya rumput tetangga, perhatian mereka kembali terpecah dengan adanya duri pembatas sepanjang jalan. Dan tiba-tiba Thanks for your help. melihat Negan yang masih begitu kuat, Brandon pun semakin senang dan bahkan ia juga langsung memberikan Lucille si tongkat keramat dan juga jaket kebanggaan yang ia dapatkan dari Alexandria. Semula Negan merasa kagum dengan keberanian Brandon yang telah mengambil peralatan miliknya, namun Negan menolak karena ia belum siap untuk kembali menekuni dunia kekerasan. Seiring berjalannya waktu, Negan dan Brandon pun terus melanjutkan perjalanan sembari memandangi beberapa zombie yang berkeliaran di hadapan mereka saat ini. Hingga perhatian mereka kembali terpecah ketika mendengar suara dari kejauhan yang ternyata dengan kehebatan yang Negan miliki, wanita itu pun sangat berterima kasih dan sedikit memberi penjelasan akan apa yang telah ia alami. Namun di saat wanita dan bocah itu beranjak pergi, tiba-tiba Brandon mengajak Negan untuk memanfaatkan mereka. Negan pun mulai kesal dengan keberadaan Brandon yang selalu mencoba menyetirnya, dan dengan tegas ia memintanya untuk segera pergi mencari jalan sendiri. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Negan yang tengah sibuk menyiapkan penghangat untuk bermalam pun kembali melihat keberadaan Brandon, dan betapa terpukulnya Negan ketika melihat anak ibu telah mati mengenaskan. Karena ternyata Brandon mengira Negan mengusirnya hanya sebatas ujian untuk membuktikan kemampuannya. Negan pun merasa pria ini benar-benar di luar nurul. Dan
Sementara itu di hilltop terlihat Yumiko terus mengamati situasi sekitar dan mulai datang mendekati Ezekiel beserta lainnya untuk mengajak mereka memperbaiki semua kerusakan imbas dari serangan para zombie agar wilayah mereka tetap aman. Hingga salah satu anggota lainnya pun datang memberitahu bahwa persediaan di lumbung kembali berkurang. Seketika Yumiko pun sadar bahwa semua ini perbuatan Makna dan bergegas pergi meminta penjelasan di sana. Sedangkan kini Ezekiel yang masih berada di halaman pun menyambut kedatangan Siddiq dan Daryl dengan baik, dan tak lupa juga menanyakan hasil pencarian Negan saat ini. Daryl pun menegaskan bahwa dirinya telah melakukan pencarian ke segala penjuru namun tak berhasil menemukan apapun. Maka dari itu Ezekiel mulai meminta Siddiq untuk merawat penduduknya yang terluka parah atas insiden yang sempat terjadi. Hingga tak berselang lama dari itu, Connie yang melihat regu pemburu datang pun langsung menanyakan keberadaan Kelly saat ini. Namun pria-pria perkasa itu menegaskan bahwa mereka berpisah sejak awal dan mengetahui keberadaannya. Daryl yang tak mau melihat Connie khawatir pun segera mengajaknya masuk ke dalam hutan untuk melakukan pencarian, dan tak lupa sedikit menghibur untuk membuatnya tenang. Dan setelah pencarian panjang, mereka melihat sebuah bangkai yang telah tercabik-cabik, dan tentu saja hal itu membuat pikiran Connie semakin tak karuan. Hingga perhatian mereka terpecah dengan hadirnya Makna yang berniat untuk membantu mereka di sana. Dengan kehadiran Makna, tentu mereka dapat melakukan pencarian lebih luas sampai akhirnya berhasil menemukan Kelly yang tengah terbaring lemah tak berdaya. Kelly pun sangat senang dengan kedatangan mereka, dan pada saat itu Makna berencana segera membawanya kembali ke hilltop agar mendapatkan perawatan. Namun Daryl yang menyadari keadaan Kelly masih terlalu lemah menyarankan untuk mencari tempat terdekat sementara waktu, hingga Kelly pun meminta Makna untuk memberitahu apa yang selama ini mereka sembunyikan. Dan ternyata What's your problem? Daryl pun sangat marah dengan banyaknya persediaan yang telah mereka simpan. Namun dengan tegas Makna mengatakan bahwa ini hanyalah untuk mengantisipasi, karena di situasi seperti ini mereka tak bisa mempercayai siapapun. Namun meskipun begitu, Connie memintanya untuk tenang, dan bahkan ia juga berjanji akan memberitahu semua warga tentang persediaan ini agar tak terjadi selisih paham di antara mereka. Bersamaan dengan itu, di tengah perjalanan, Aaron yang tengah mencari keberadaan Negan tanpa sengaja melihat Mbak Siti yang tengah membunuh seekor zombie untuk mencemari sungai di sana. Kini kita pun diperlihatkan dengan Alpha dan Mas Toto yang tengah mengajari salah satu anak didik tentang cara bagaimana menjadi zombie penyamar yang baik dan benar. Hingga Mbak Siti pun datang mendekat untuk memberitahu bahwa dirinya telah berhasil mencemari sungai seperti apa yang Alpha inginkan. Mendengar hal itu, salah satu anggota zombie penyamar pun mulai mengatakan bahwa mereka seharusnya melakukan serangan secara langsung tanpa harus bertele-tele, mengumpulkan kelompok kecil seperti apa yang dilakukan saat ini. Seketika Alpha pun sangat marah karena merasa pria itu telah berkata lancang, dan bahkan ia juga tak akan mungkin melakukan serangan terbuka mengingat putri cantiknya yang berada di sana. Untuk itu Alpha yang tak mau orang lain terpengaruh dengan perkataan ini pun langsung mendekatinya. Dan kini setelah berhasil membawa Kelly ke hilltop, Daryl pun berpamitan kepada Connie karena dirinya harus segera membawa Siddiq kembali ke Alexandria. Mendengar hal itu, Connie pun meminta maaf sekaligus berterima kasih karena Daryl telah membantunya membawa Kelly kembali. Sementara itu Negan yang terus melangkahkan kaki tanpa tujuan tiba-tiba dikagetkan dengan koloni zombie yang mendekat. Dan Negan yang telah menjadi tawanan para zombie penyamar terus ngoceh ngalor ngidur hingga Mas Toto yang mulai muak langsung memintanya untuk diam jika tak ingin mati hari ini. Namun seperti yang kita tahu bahwa Negan mempunyai bakat pendekatan yang baik.
public speakingnya bagus banget, sehingga dirinya mulai memperkenalkan diri dan mengaku telah 8 tahun menjadi tahanan para musuh dan dapat memberikan informasi tentang mereka. Sedangkan kini terlihat Daryl yang mengikuti Carol, sehingga wanita tua kita mulai menjelaskan bahwa dirinya berniat untuk pergi mencari Negan. Namun dengan gerak-gerik yang Carol tunjukkan, Daryl seketika sadar bahwa wanita tua kita berniat mencari kelompok Alpha untuk balas dendam. Menyadari perasaan Carol saat ini, ia pun langsung membuka peta mencari titik lokasi yang tepat untuk menunggu kelompok Alpha melintas sebelum benar-benar melakukan serangan. Di sana mereka pun terlihat begitu dekat dan terus menghabiskan waktu bersama penuh dengan ketenangan. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Carol menyadari beberapa zombie yang melintas, dan seketika itu Daryl menegaskan bahwa mereka adalah para zombie penyamar. Melihat semakin banyaknya kawanan, Carol pun mengajak Daryl untuk mengawasi lebih dekat sebelum mereka kehilangan jejak. Seketika Daryl mengingatkan bahwa hal ini akan sangat berbahaya, apalagi jika mereka sampai melewati perbatasan. Dengan tegas, Carol pun mengatakan bahwa dirinya siap menanggung resiko karena ia benar-benar tak mau kehilangan kesempatan emas ini. Di sepanjang perjalanan, Daryl mengingatkan Carol untuk tetap berhati-hati dan tak membunuh satupun zombie agar Alpha dan kelompoknya tak menyadari keberadaan mereka. Tak lupa ia juga menegaskan jika situasi mulai memburuk, mereka harus segera pergi. Carol pun menyetujui hal itu dan mengajak Daryl kembali bergegas. Hingga di tengah ketegangan ini, tanpa sengaja Carol menginjak sebuah ranting, dan seketika itu Daryl menyadari bahwa kelompok Alpha telah menyadari keberadaan mereka. Tak mau terjebak dalam bahaya, Daryl pun langsung membunuh satu zombie yang mendekat untuk membaur di antara mereka. Dan tak lupa Daryl juga bergegas datang mendekati Carol untuk memastikannya baik-baik saja. Yang siapa sangka, ternyata wanita strong kita telah berhasil menangkap salah satu anggota Alpha di sana. Seketika para zombie lain pun mulai datang mendekat, sehingga Carol mengajak Daryl pergi sebelum hal buruk benar-benar terjadi. Sementara itu di Alexandria sepertinya keadaan juga semakin memburuk, karena pada saat ini para penduduk tengah terserang wabah penyakit, dan bahkan juga dengan Rosita di sana. Untuk itu Dante pun memberitahu bahwa ada sebuah wabah menyebar dengan cepat dan dirinya belum berhasil menemukan penawar, sehingga Siddiq kembali turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Setelah berhasil menangani para pasien dengan baik, Siddiq pun terlihat senang dan bergegas menemui Dante untuk berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Tak lupa ia juga mulai menyempatkan diri memeriksa keadaan putrinya untuk sedikit menghilangkan rasa lelah ini. Kini setelah berhasil membawa Negan kembali ke markas besar, Mas Toto pun mengatakan bahwa Negan merupakan pria yang sulit dipercaya dan akan sangat berbahaya untuk kelompok mereka. Namun Alpha yang merasa penasaran malah meminta Mas Toto untuk menguji mental dan keberanian Negan sebelum benar-benar membunuhnya. Atas perintah yang diberikan, Mas Toto mulai beranjak pergi membawa Negan untuk menjalankan apa yang Alpha perintahkan. Seperti biasa di sepanjang perjalanan, Negan selalu berbicara ngalor ngidul dan bahkan juga memintanya untuk memberontak ke pemimpinan Alpha. Namun Mas Toto sama sekali tak mendengarkan perkataan Negan dan kembali mengajaknya melanjutkan perjalanan. Hingga setibanya di titik lokasi yang telah disiapkan, ia meminta Negan untuk menggali sebuah lubang dan menguliti zombie, lalu bahkan juga memperlihatkan bagaimana tata cara para zombie penyamar bertahan hidup. Deeper? Sure. Setelah melewati banyak hal, Negan pun menegaskan kepada Mas Totok bahwa dirinya sudah dapat disebut sebagai bagian dari kelompok ini. Seketika Mas Totok membantah perkataan itu karena Negan terlalu berisik dan lemah untuk menjadi bagian dari kelompoknya. Bahkan kini Mas Totok juga tak segan-segan memperlihatkan keberadaan Negan terhadap para zombie dan meninggalkannya di sana. Hingga di pagi harinya, Mas Totok yang mengira Negan telah mati pun datang mendekati Alpha untuk memberitahu bahwa Negan merupakan orang yang lemah. Namun seketika itu perkataannya terbantah ketika Negan datang dengan keadaan sehat walafiat, dan bahkan ia juga tak lupa berlutut untuk mendapatkan hati Alpha. Dan Whatever you want.
Seiring berjalannya waktu, Siddiq semakin merasa tertekan karena para penduduk Alexandria yang terserang demam tak kunjung sembuh, dan ditambah lagi dengan bayang-bayang Alpha yang selalu menghantuinya. Kini Daryl dan Carol yang telah tiba di Alexandria pun langsung membawa pria anggota Alpha ke ruang tahanan. Tak lupa Carol juga datang mendekati Lydia untuk memastikan bahwa pria itu mempunyai informasi yang ia inginkan. Gabriel yang mengetahui hal itu pun terlihat begitu cemas dan meminta Carol kembali melepaskannya karena ia sangat khawatir jika penangkapan ini kembali berujung dengan konflik berkepanjangan. Namun Carol benar-benar tak peduli lagi dan bergegas pergi karena saat ini tujuan utamanya hanyalah membalas kematian Henry tanpa mengkhawatirkan akibat yang akan terjadi. Seketika Carol pun membawa Lydia pergi menjauh untuk mencari informasi tambahan darinya. Dengan itu Lydia pun mulai menjelaskan bahwa ibunya mempunyai ribuan anggota loyal dan siap mati, dan meminta Carol untuk kembali mempertimbangkan rencananya ini. Carol yang sudah dikuasai ambisi pun memintanya untuk tetap tenang karena dirinya sangat yakin dapat menyelesaikan masalah ini. Setelah selesai dengan Lydia, tak lupa Carol juga mengajak Daryl dan lainnya datang menemui pria tahanan untuk sesi penginterogasian tahap akhir. Semula, Carol berniat menggunakan cara halus untuk mendapatkan informasi dengan memberinya makanan-makanan lezat yang tak ada di luar sana. Secara perlahan Carol mulai mengoleskan sambal kacang dipadukan dengan puli Mbok Darmi untuk membuat hati pria tahanan luluh dan memberikan informasi tanpa harus menggunakan kekerasan. Pria itu pun menerimanya dengan baik dan seperti sangat menikmati. Namun tiba-tiba Good. No. seketika amarah Carol pun memuncak dan langsung memberinya pelajaran di sana. We were out there. You're all weak. I would never betray Alpha. He loves us all. Dengan tegas pria itu mengatakan bahwa dirinya tak akan mengkhianati Alpha karena semua kaumnya tahu bahwa Alpha telah membunuh putrinya sendiri demi keselamatan anggota. Carol pun benar-benar terkejut mendengar hal itu dan bergegas pergi untuk memperlihatkan Lydia yang masih hidup segar bugar sampai saat ini. Daryl yang menyadari hal itu mengingatkan Carol agar tidak melibatkan Lydia dalam masalah ini karena wanita in the hot kita baru saja pulih dari pasca trauma. Namun sekali lagi Carol tak menghiraukan nasihat yang Daryl berikan dan bergegas pergi meninggalkannya di sana. Sementara itu, pertemuan Aaron dan Mary di perbatasan ternyata masih berlanjut, di mana kini Aaron mulai memperlihatkan makanan-makanan lezat yang ia miliki untuk menarik perhatiannya. Dengan perlakuan baik yang Aaron berikan, Mary pun mulai mendekat untuk sedikit berbincang bersamanya di sana. Di mana Aaron mulai menceritakan orang-orang yang ia sayangi agar wanita itu sadar bahwa mereka harus selalu di jalan yang benar untuk membuat keluarga yang telah gugur merasa senang. Seketika Mary pun beranjak pergi dan mulai merenungi apa yang telah Aaron sampaikan hingga tiba-tiba Alpha datang mendekatinya di sana. Mary yang tak mau dianggap sebagai pengkhianat pun langsung menceritakan pertemuan dan obrolan singkat yang mereka bicarakan, sehingga ia berharap Alpha tak terlalu mengkhawatirkan pertemuannya yang ia lakukan. Namun tetap saja Alpha merasa tak senang dengan apa yang Mary lakukan, sehingga ia sedikit memberi peringatan dan juga tak lupa mewanti-wanti Mary agar tidak tergoda dengan iming-iming yang Aaron berikan. Siapa sangka siapa duga, hanya dengan ancaman kecil yang Alpha berikan, Mary segera bergegas datang mendekati Aaron untuk mengembalikan surat yang berada di tangannya. Hingga tiba-tiba My suspicions? You? Now, how many people? Let him go. Untung saja Carol datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Aaron. Namun lain dari hal itu, Lydia juga merasa heran mengapa
Mary seperti terkejut melihat dirinya saat ini. Untuk itu Carol mengatakan semua anggota Alpha mengira bahwa dirinya telah mati, hingga seketika Lydia pun sadar bahwa Carol hanya memanfaatkan dirinya untuk menghancurkan Alpha, sampai akhirnya ia memutuskan pergi mencari jalannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kita kembali dibawa ke Alexandria, di mana saat ini Siddiq dan lainnya dibuat cemas dengan pria tahanan yang kejang-kejang secara tiba-tiba. Tak mau pria sumber informasi mati, Siddiq pun berusaha melakukan tindakan di sana. Namun sayang seribu sayang, bosku. Seketika Siddiq pun merasa janggal dengan kematian ini, hingga tanpa sengaja ia menemukan sebuah racikan tramadol di atas Dante dan menyadari bahwa ialah yang telah membunuhnya. Namun Dante tak terima dengan apa yang Siddiq katakan karena ia hanya memberikan obat-obatan yang selama ini telah disiapkan. Merasa cemas mendengar hal itu, Siddiq pun bergegas pergi untuk memeriksa keadaan pasien lainnya. Namun kecemasan semakin bertambah ketika salah satu pasiennya tak berada di ranjang, dan bahkan ia juga melihat Dante yang mulai memakamkan seseorang. Dengan itu, Siddiq pun merasa semakin bersalah dan bahkan bayang-bayang Alpha juga semakin membuatnya tak dapat menahan diri lagi. Untung saja sebelum semuanya terlambat, Rosita berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkannya di sana. Tak mau Siddiq kembali mengulang kebodohan, Rosita pun memintanya untuk menceritakan apa yang membuatnya seperti ini. Siddiq mengatakan bahwa dirinya seperti masih berada di tempat pembantaian. Teriakan, bau, darah, semuanya benar-benar membuatnya gila. Mendengar hal itu, Rosita mengingatkan bahwa semua ini bukan kesalahannya. Namun sekali lagi Siddiq menegaskan bahwa Rosita tak tahu apa yang ia rasakan saat ini. Kamu tak tahu bagaimana rasanya melihat orang-orang yang kamu sayangi dibantai, dihajar habis-habisan dengan sangat brutal di hadapanmu sendiri, dan bahkan kamu hanya diam saja, tak bisa berbuat apa-apa. Rosita sadar betul akan apa yang Siddiq rasakan, namun ia sangat berharap Siddiq mau bertahan untuk melewatinya demi orang-orang yang berada di sekitarnya saat ini. Siddiq pun dapat sedikit tersenyum manis mendengar hal itu, hingga seketika ia teringat dengan penyakit yang saat ini merebah dan mulai menyadari sesuatu. Dan seketika Siddiq bergegas pergi memeriksa semua persediaan untuk memastikan sumber dari penyakit ini, yang ternyata ada sesuatu yang salah terhadap saringan air yang mereka miliki, dan tentu saja hal itu membuatnya sangat amat marah. Di malam harinya, Dante yang mengetahui hari Siddiq sangat kacau pun datang mendekat untuk sedikit membuatnya tenang. Ia benar-benar tahu apa yang Siddiq rasakan saat ini. Namun lain dari hal itu, ia harus ingat bahwa setiap orang mempunyai beban tersendiri dan tugas kita hanya harus berjuang untuk melewatinya. Siddiq pun sempat terdiam mendengar hal itu, namun tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang kembali mengingatkannya kepada Alpha. Dan Not like this. sebelum semua berlanjut, kita diberitahu siapa Dante, si Usa sebenarnya. Dimana ternyata pria itu merupakan salah satu anggota Alpha yang diperintahkan untuk menyusup dengan iming-iming perlakuan khusus dari Alpha setelah semua ini selesai.
Atas arahan yang diberikan, Dante benar-benar menyelinap di antara kelompok sekitar agar dapat memasuki Alexandria. Dengan bakat yang dimiliki, ia dapat diterima dengan mudah. Dan sejak saat itulah Dante benar-benar memulai aksinya untuk membuat kekacauan. You have a special place among us. Kini harus kalian tahu bahwa Dante juga telah berhasil membunuh Siddiq. Dan bahkan ketika Rosita datang mendekat, ia tak lagi segan-segan untuk memperlihatkan dirinya. Rosita? Okay. Dengan itu Rosita pun langsung siaga 86, meletakkan bayinya untuk menghadapi Dante yang berniat memperkaosnya di sana. Di pagi yang cerah, siapa sangka Mary diam-diam kembali datang menemui Aaron yang masih berada di perbatasan untuk menanyakan bayi Mbak Siti yang diselamatkan Connie saat konflik berlangsung. Kalian tahu kenapa Mary melakukan hal itu? Yes bro, ia sangat kecewa dan menyesal membunuh Mbak Siti demi Alpha. Karena seperti yang kita tahu bahwa Alpha tak benar-benar membunuh putrinya demi keselamatan para zombie penyamar seperti isu yang didengar. Aaron pun sempat ragu akan apa yang Mary bicarakan. Namun seketika ia membuka topeng dan berjanji akan memberikan informasi untuk menunjukkan keseriusannya saat ini. Sementara itu dengan apa yang Dante lakukan, Gabriel dan lainnya langsung menginterogasinya untuk mencari tahu motif dibalik kejadian ini. Tanpa segan-segan lagi Dante mengatakan bahwa Siddiq bukan bagian rencana, namun ini harus terjadi karena hanya Siddiqlah yang mengetahui identitasnya. Tentu saja Carol sangat terkejut. Loh, rencana apa bro? Dante menegaskan bahwa dirinya diutus ke tempat ini untuk membuat Alexandria dihantui ketakutan sampai akhirnya membuat keputusan yang buruk. Kalau kalian sadari, cara ini sama persis seperti apa yang dilakukan Negan dulu Jo, cuman lebih halus. Seketika Rosita pun langsung melampiaskan emosinya di sana hingga perhatian mereka mulai terpecah ketika Aaron kembali bergabung bersama mereka. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Aaron sangat terkejut karena mereka sudah 4 bulan bersama dan tak menyadari bahwa Dante seorang manusia berbulu domba. Namun Aaron tak mau terfokus akan hal itu karena ada suatu hal yang lebih penting untuk disampaikan, di mana Mary, si zombie penyamar, telah memberitahu titik lokasi Alpha saat ini. Mendengar hal itu, Carol pun berniat langsung memulai pergerakan, namun Daryl memintanya berpikir ulang karena Lydia kini menghilang. Dan mungkin saja itu alasan Mary memberikan informasi ini. Seketika Aaron menegaskan bahwa ia sangat yakin jika informasi ini bukan tipuan karena Mary merupakan tante gampang basah dari bayi yang diselamatkan Connie dan saat ini hanya ingin menemuinya sebagai ganti atas informasi yang telah disampaikan. Dengan itu Daryl pun mempercayai apa yang Aaron sampaikan dan langsung memintanya untuk mematangkan rencana sembari menunggu Magicom kembali. Sedangkan kini Magicom yang masih berada di tengah perjalanan tiba-tiba dibuat cemas ketika salah satu anggotanya memberitahu ada sebuah jejak yang mencurigakan. Namun meskipun begitu ia tak mau Judith merasa was-was dan terus berusaha untuk tetap terlihat tenang sampai akhirnya memutuskan singgah ke sebuah perpustakaan sementara waktu. Di sana Judith terlihat begitu senang dengan banyaknya buku yang tersusun rapi hingga Magicom mendapat panggilan dari Hilltop yang memberi kabar tentang Alexandria. Pada saat itu perhatian kita juga sempat terpecah dengan Luke yang begitu senang mendapatkan buku panduan lagu DJ Bam Bam Piara, Bam 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 Piara, hingga tiba-tiba
ada seorang pria yang menolongnya dan lalu bergegas pergi begitu saja. Dengan itu Magicom pun memintanya untuk tetap tenang karena dirinya mendapat kabar bahwa Siddiq telah mati dan ada sesuatu yang harus segera dilakukan. Dan kini setelah para penduduk Hilltop datang, pemakaman Siddiq pun dilangsungkan dengan suasana penuh duka. Di sana Carol juga menyempatkan diri datang menyapa Ezekiel untuk sedikit memperbaiki hubungan mereka. Dengan itu Ezekiel telah mendengar berita titik lokasi Alpha pun menawarkan sedikit bantuan. Namun apa Joe? Carol menolak karena dirinya sudah merasa mampu menyelesaikannya sendirian. Apakah iya toh mbak? Hingga siapa sangka siapa duga, Rosita yang masih diselimuti kesedihan bergegas mencari beberapa zombie untuk melampiaskan amarahnya. Rosita sempat terlihat kewalahan, namun untung saja Eugene segera membantunya di sana. Sedangkan kini diam-diam Gabriel mulai datang menemui Dante, di mana ia benar-benar terlihat marah atas kematian Siddiq. Dan lihatlah, kemarahan orang sabar memang gak ada duanya. Gila, ngeri bro. Singkat cerita, Magicom yang telah tiba di Oceanside pun memberitahu Cindy dan lainnya bahwa ada sebuah masalah di Alexandria, sehingga ia mengingatkan dengan tegas untuk tidak mudah menerima anggota baru agar hal serupa tak terjadi lagi. Hingga perhatian mereka mulai terpecah ketika beberapa anggota membawa seseorang di sana. Seketika pria itu pun memohon untuk dilepaskan dan terus mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai niat buruk sedikit pun di tempat ini. Dan pada saat itu Luke juga mulai menyadari bahwa pria itulah yang sempat menyelamatkannya. Namun di tengah situasi ini, Magicom sudah benar-benar tak peduli dan terus meminta jujur untuk mengatakan apa maksud kedatangannya ke tempat ini. Hingga tiba-tiba dan siapa sangka di tengah ketegangan yang berlangsung, gadis muda belia kita malah berhasil menghentikan pria penyusup yang berniat melarikan diri. Dan tentu saja hal itu membuat Magicom sangat senang. Seiring berjalannya waktu, Magicom pun kembali menginterogasi si pria penyusup untuk mencari tahu apa maksud kedatangannya ke tempat ini dan dari mana dirinya berasal. Pria itu pun kembali menegaskan bahwa dirinya hanya mencari sedikit makanan yang akan ia berikan terhadap keluarga kecilnya. Tak lupa ia juga memberitahu bahwa dirinya tinggal di sebuah pulau bernama Bloodsworth, Tengirson, wilayah terpencil pojok kiri Samudra Hindia. Meski telah mendengar semua penjelasan yang diinginkan, Magicom menegaskan bahwa dirinya tidak akan dilepaskan begitu saja sampai semuanya benar-benar terbukti. Pria penyusup pun tak keberatan akan apa yang Magicom sampaikan, bahwa dirinya juga mulai menawarkan bantuan untuk membuktikan bahwa dirinya tak mempunyai niat buruk datang ke tempat ini. Seketika Magicom pun bergegas pergi menemui Judith untuk memberitahu bahwa si pria penyusup mempunyai pangkalan dengan persenjataan yang lengkap. Untuk itu mereka harus berpisah sementara waktu karena dirinya harus mengambil resiko mengantar pria itu pulang dan mengambil senjata yang ditawarkan untuk membantai Alpha. Judith si ABG beranjak gede ini pun sadar betul akan apa yang Magicom sampaikan dan berjanji akan selalu menjaga diri. Hingga di pagi harinya mereka pun bersiap untuk memulai perjalanan. Namun sebelum itu, pria penyusup mengajak Magicom berkenalan secara resmi untuk mempererat hubungan mereka.
Di tengah malam yang sunyi ini, kita pun diperlihatkan dengan Carol, Daryl, Connie, dan beberapa anggota lainnya yang memulai pergerakan memasuki batas wilayah untuk menemukan titik lokasi Alpha saat ini. Mereka semua pun terlihat begitu bersemangat. Hingga setelah panjangnya perjalanan, Carol tiba-tiba melihat keberadaan Alpha yang memandanginya dari kejauhan. Tak mau target utamanya menghilang, Carol pun langsung bergegas melakukan pengejaran tanpa peduli akan bahaya yang telah menanti. Hingga siapa sangka hal itu membuat mereka memasuki sebuah gua dan... Dengan banyaknya zombie yang memenuhi gua tentu saja membuat mereka merasa cemas. Bahkan saat ini mereka juga mulai menyadari bahwa semua ini adalah perangkap yang telah Alpha siapkan. Namun meskipun begitu mereka tak mau menyerah dan putus asa. Mereka terus berusaha mencari cara untuk keluar hingga Aaron yang menyadari adanya sebuah celah pun meminta mereka melompati bebatuan untuk berpindah tempat. Deeper in here. Now what? Let's go. Huh? Dengan usaha dan kerja sama yang baik, mereka berhasil melewatinya. Belum selesai sampai di sana, mereka mulai menyusuri setiap lorong untuk mencari jalan keluar dari gua ini. Bahkan pada saat itu Magna juga mulai menyalahkan Carol karena kengeyelan dirinya lah yang membuat mereka semua berada di tempat ini. Untung saja Daryl segera melerai pertikaian sebelum perkelahian benar-benar terjadi. Setelah beberapa saat berlalu, usaha mereka nampaknya sia-sia karena sampai detik ini mereka juga belum berhasil menemukan jalan keluar. Untuk itu Daryl kembali berusaha menasihati Carol bahwa dirinya tahu betul apa yang saat ini yang ia rasakan. Namun berhentilah dengan semua kebodohan ini karena kita bertarung demi masa depan bukan demi balas dendam. Yang tentu saja dengan situasi ini Carol tak bisa membantah lagi. Sementara itu ketika yang lain diam termenung, Magna terus berusaha mencari jalan keluar dari tempat ini. Setiap celah, lubang, dan kenikmatan ia cicipi mata nih hingga tiba-tiba Let's go. setelah berhasil membantai anggota Alpha yang menyerang, mereka mempunyai setitik harapan untuk keluar. Dan bahkan Jerry juga melihat sebuah tanda panah di sana. Dengan itu mereka kembali bergegas menyusuri celah-celah sempit sepanjang jalan kenangan. Hingga Daryl meminta mereka bergegas karena telah menemukan celah yang mungkin akan membawa mereka keluar dari tempat ini dan memberikan kenikmatan. Satu persatu pun melewati lorong seperti apa yang Daryl arahkan. Come out. Follow my voice. Hingga tiba-tiba Jerry yang berada di barisan paling belakang pun begitu cemas dengan adanya zombie yang mulai berdatangan. Bahkan dengan perawakannya yang gagah berurat membuatnya benar-benar sulit keluar dari celah ini. Guys! Take your kill. Come on.
Meski sempat terserang, untung saja Jerry berhasil keluar dengan selamat. Untuk itu Magna pun berniat segera melanjutkan pencarian jalan keluar. Untung saja Daryl sempat memperhatikan langkahnya, karena ternyata episode 9 season 10 full gelap-gelapan dan serem-serem bro. Sementara itu, di sisi luar, diam-diam Alpha bergegas pergi menemui Mas Toto untuk memintanya mengikuti gerak-gerik Mary si Gamma saat ini. Kamu itu munafik kamu. Dengan tegas, Mas Toto pun mengatakan bahwa dirinya akan selesai dengan cepat. Namun Alpha tak mengizinkan hal itu, karena jika memang Mary terlibat maka dirinya sendirilah yang akan turun tangan. Tak lupa setelah Mas Toto beranjak pergi, Alpha kembali mendekati Negan dan mulai membawanya masuk ke dalam hutan. Negan yang belum benar-benar mengenal Alpha pun sempat merasa cemas, dan terlebih lagi permintaan Alpha yang menyuruhnya untuk menanggalkan semua pakaiannya karena ternyata tapi bergelambir nggak semok saru, nggak boleh. Whoa. I reckon you. Not at all. Kembali ke Daryl dan kawan-kawan, setelah sekian sewindu menyusuri gua ini, mereka pun berhasil menemukan sebuah lorong bekas tambang, dan bahkan Kelly juga menemukan satu kotak penuh dinamit di sana. Benar saja, seketika Daryl melihat setitik cahaya dan meminta mereka untuk segera keluar menyelamatkan diri. Siapa sangka saat ini Daryl menyadari bahwa Carol telah pergi, yang ternyata wanita tua kita berniat untuk meledakkan separuh populasi zombie dengan dinamit yang saat ini ia miliki. Sialnya, pijakan yang lapuk membuatnya hampir terjatuh, namun untung saja Daryl datang tepat waktu dan mengajaknya segera pergi meninggalkan tempat ini hingga tiba-tiba Daryl pun benar-benar sedih melihat Magna dan Connie yang tertimbun reruntuhan. Begitu juga dengan Kelly di sana. Seketika Aaron mengingatkan bahwa mereka harus segera pergi meninggalkan tempat ini, karena suara ledakan sudah pasti akan memancing para zombie datang mendekat. Sumpah, semakin tua kok semakin nyebelin si Carol ya. Gak kayak pas muda dulu, padahal cuman karena kematian anak angkatnya, tapi sampai membuat semua anggotanya dalam bahaya. Sementara itu di Alexandria, ternyata Mary benar-benar datang untuk menyampaikan informasi titik lokasi kawanan Alpha, dan bahkan ia juga tak segan-segan lagi memberitahu bahwa Magicom dan lainnya tengah terperangkap saat ini. Meski perkataannya sempat diragukan, namun Mary tak menyerah dan kembali menegaskan bahwa dirinya datang untuk melihat Adam, bayi kecil yang diambil ketika konflik Hilltop beberapa waktu yang lalu, dan tak ada niat terselubung dari hal itu. Mendengar hal itu, Gabriel mulai mempercayainya dan berniat akan memberikan peta agar Mary dapat menunjukkan lokasi goa yang dibicarakan. Hingga tiba-tiba
Rosita tak mau menerimanya begitu saja dan meminta para penjaga untuk membawanya ke ruang tahanan. Hingga ketika Mary tersadar, Rosita dan Gabriel mulai menceritakan Dante, si utusan Alpha, yang telah membuat kekacauan dan mereka tak ingin hal serupa kembali terjadi. Maka dari itu Gabriel menegaskan bahwa Mary harus membuktikan perkataannya untuk membuat mereka percaya, karena jika tidak ada kata lain selain kematian. Bahkan ia juga menambahkan bahwa dirinya merupakan seorang pastor yang berjalan di jalan Tuhan, yang tak akan mungkin mengingkari perkataannya sendiri. Mendengar hal itu, Mary tak merasa gentar sedikit pun dan bahkan dirinya juga mulai menjelaskan bahwa dirinya telah membunuh kakaknya sendiri demi Alpha, yang tentu saja membuatnya sangat amat menyesal. Jadi tolong berikan aku peta bro, akan kubuktikan perkataanku. Benar saja, Mary langsung diminta menunjukkan lokasi melalui peta yang mereka miliki. Rosita yang masih nampak ragu pun menegaskan bahwa ini sangat beresiko karena perbatasan pasti dipenuhi dengan penjaga. Namun Mary menyangkal hal itu karena saat ini Alpha mengerahkan semua pasukannya di sekitar gua menjaga kawanan. Seketika Gabriel pun meminta penjaga membawa Mary kembali ke dalam sel karena mereka harus berdiskusi untuk memantangkan rencana ini. Sedangkan kini Daryl yang masih mencemaskan keadaan Connie dan Magna terus mengintai pergerakan kelompok Alpha. Hingga ketika Daryl menemukan momen yang tepat, ia langsung menyerang untuk mencari tahu keberadaan Connie dan Magna saat ini. Meski sempat unggul, namun dengan banyaknya kawanan zombie membuatnya tak bisa berbuat banyak di sana, sehingga dirinya harus bergegas pergi menyelamatkan diri. Namun sepertinya Alpha tak mau membiarkan Daryl pergi begitu saja, karena ia terus mengikuti jejak-jejak yang tertinggal dan mulai memanggil kawanan untuk melakukan serangan. Dan sadar akan keadaan Daryl saat ini, Alpha pun membuka topeng dan mengajak Daryl berbincang untuk sedikit menghabiskan waktu bersama. Bahkan pada saat itu Alpha juga nekat menyeret tubuhnya yang lemah untuk mendekati Daryl hingga tiba-tiba Alpha merasa sangat senang melihat Lydia datang mendekat dan mulai melantunkan sebuah nyanyian di sana. Bahkan dengan keadaannya seperti ini, ia meminta Lydia untuk segera membunuhnya dan mengambil kepemimpinan. Namun siapa sangka dengan tegas gadis muda itu mengatakan bahwa ia datang bukan untuk menolongnya. Dan dengan informasi yang Mary sampaikan, Gabriel dan lainnya pun lekas bersiap dan bergegas memulai perjalanan. Namun di tengah-tengah situasi ini, tiba-tiba Laura mendapat panggilan dari pos penjaga yang memberitahu bahwa ada banyak sekali koloni yang datang ke arah mereka. Mendengar hal itu, Gabriel sempat merasa cemas, namun dirinya sadar bahwa rencana ini harus tetap dijalankan. Hingga pada akhirnya ia meminta Rosita tinggal menjaga Alexandria, sementara dirinya akan membentuk kelompok lain membantai para zombie di luar sana. Hingga di malam harinya setelah Gabriel membawa kelompok pergi, tiba-tiba Mas Toto muncul dari balik tanah, datang ke Alexandria untuk menjemput Mary seperti yang Alpha perintahkan. Maka dari itu Mas Toto mulai mematikan seluruh pencahayaan dan membantai muda-mudi Gambang Basah untuk membuat kekacauan yang tentu saja membuat suasana semakin mencekam. Ini Mas Toto manusia atau mutan sih? Bisa keluar dari tanah loh bro, hebat gak tuh? What the hell happened? What the hell is going? Why?
They're here. Check Morgan Street. Come. Sementara itu di tengah-tengah situasi yang semakin mencekam, Mas Toto mulai datang menemui Mary di ruang tahanan untuk mengajaknya kembali karena Alpha telah menunggu. Mary yang tak mau lagi terjerumus ke lubang hitam hidup dengan penuh tekanan pun menolak dengan tegas, sehingga amarah Mas Toto mulai membludak dan berniat untuk membawanya pergi secara paksa. Hingga tiba-tiba Lauren datang untuk menghentikannya. Seketika Lauren pun meminta Mary untuk segera mencari bantuan, sementara dirinya akan menahan monster berurat kekar ini. Dengan itu Mary pun bergegas pergi dan tanpa sengaja mendengar suara Judith yang memanggilnya di sana. Dengan itu Mas Toto pun langsung beranjak pergi memasuki rumah Judith untuk menangkap Mary di sana. Dan Go. Faster. Rosita yang menyadari keributan ini pun datang mendekat untuk menghentikannya sampai akhirnya pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Wants me alive. Mary yang melihat keadaan Rosita pun langsung meminta Mas Toto berhenti dan dirinya akan ikut kembali ke camp sebagai gantinya. Benar saja, Mas Toto pun langsung bergegas membawanya pergi, hingga tiba-tiba Gabriel dan rekan-rekan datang yang tentu saja membuatnya lari menyelamatkan diri. I didn't betray you. Please. Mary yang tak mau terjadi kesalahpahaman pun menegaskan bahwa dirinya bisa berada di sini hanya untuk memancing Mas Toto pergi karena pria itu telah membuat kekacauan di Alexandria. Di pagi harinya Gabriel dan kawan-kawan langsung memeriksa TKP tempat yang digunakan Mas Toto untuk memasuki wilayah ini. Merasa situasi tak aman, Gabriel pun meminta Rosita, Aaron, Kelly dan lainnya yang telah kembali untuk membawa Mary ke Hilltop untuk melindunginya di sana. Sedangkan kini Alpha pun terbangun dengan perasaan yang benar-benar hancur setelah menyadari bahwa putri tercintanya pergi meninggalkannya. Karena ternyata Lydia datang bukan untuk menyelamatkan Alpha, namun untuk membawa pergi Daryl dari sana. Dan